sebuah cerpen yang pernah dirilis di web Risalah Misteri dengan judulnya Tali Sakti yang ditulis oleh Dian Haryani. Cerita horor ini berawal saat Satria merasa tak tahan, tertantang untuk menaklukkan sebuah misteri seutas tali sakti. Sebagai anggota termuda, dia belum memiliki bekal ilmu selain tekad yang membara. Dan saat menyampaikan keinginannya kepada sang guru spiritual, ia sedikit merasa ragu karena persyaratan yang menurutnya cukup berat. Dia harus pergi sendirian ke hutan larangan seorang diri. Di pinggiran hutan terdapat makam angker. Di sana telah dikuburkan jasad korban kecelakaan tidak memiliki identitas. Bahkan hampir setiap hari ada gundukan tanah yang masih basah beserta wangian bunga yang ditaburkan warga sebagai tanda berbela-sungkawa. Konon, kata penduduk desa Kemiri, tak ada yang berani keluar saat hari menjelang senja. Desa yang berjarak 1 kilometer dari lokasi pemakaman itu bagaikan desa mati. Benar kamu berani melakukannya? Satria mengangguk pasti. Saya siap, Mbah. Kamu beruntung ada makam baru hari ini. Kamu harus pergi dan ambil sendiri tali yang kamu inginkan. Jangan main-main. Iya, Mbah, saya siap. Malam itu tepat malam Jumat Kliwon. Satria bertekad menyelesaikan misinya demi ilmu sakti yang digembar-gemborkan teman-temannya. Ya, dia harus mengambil sendiri tali pocong yang konon memiliki kekuatan mistis itu. Konon, tali tersebut membuat beberapa orang kebal terhadap benda tajam, bahkan sebagai alat pesugihan. Satria yang gelap mata terus melangkah menuju lokasi yang ditunjukkan oleh sang guru. Dengan merapal mantra-mantra, dia mencoba mengusir rasa takut yang mendera. Gemerisik dedaunan mengusik ketenangan malam. Suara-suara jangkrik bersahutan. Sesekali suara burung hantu membuat suasana semakin mencekam. Satria tetap teguh melangkah. Tak terasa bulu kuduk lelaki gagah itu merinding setelah hampir mencapai lokasi. Bagaimanapun, Satria tak boleh mundur. Dia harus terus maju. Semilir angin malam membuat tubuh berbalut jaket itu menggigil. Sinar lampu senter masih tampak terang, menyinari lurus arah rute jalanan setapak. Tinggal beberapa langkah, terdengar riuh suara cekikan wanita. Pada suara tangisan dan suara laki-laki berbatuk-batuk. Sesekali jeritan kesakitan, entah apa sebabnya. Satria tak gentar.
Dia terus melangkah menuju gerbang maut. Jantungnya berdegup kencang saat tiba-tiba bersitatap dengan seorang wanita yang sedang duduk di atas batang pohon Kamboja dengan mengayun-ayunkan kaki. Beberapa anak kecil berlarian di bawahnya. Mereka memiliki lingkaran mata yang hampir sama menghitam. Ah, bukan itu yang aku cari, gumam Satria. Selangkah ke depan, Satria melihat wanita berkebaya merah sedang menangis. Entah mengapa sebabnya. Langkah Satria terus berpacu dengan detak jantungnya hingga jarak 100 meter. Sepasang matanya berbinar bahagia. Sesuatu yang dicarinya tampak di depan mata. Sosok berbalut kain putih dengan tali mengikat kepala, tubuh, dan kakinya itu tampak berdiri mematung di sebelah tugu yang berada di tengah area pemakaman. Dengan membaca mantra yang diajarkan Mbah Guru dan dengan sikap pemberani, Satria berusaha mendekat dengan penuh semangat. Namun apa? Sepasang kakinya seakan terkunci hingga tidak mampu bergerak lagi. Sekuat tenaga dia kerahkan daya, namun sia-sia. Senter dalam genggamnya pun jatuh seketika dan mati. Pocong yang berdiri tegak itu seolah mengerti bahwa dirinya lah yang sedang dia cari. Satria mulai diserang rasa takut. Dalam gelap, pekat, sendirian, tubuhnya bergetar seiring suara-suara cekikikan bersahutan. Satu persatu sosok yang tidak tampak muncul di hadapannya dengan tiba-tiba. Anak kecil berlarian mengitarinya, lalu tertawa dan pergi entah kemana. Wanita berkebaya merah mendekat, lalu menangis, mengiris hati. Wanita yang duduk di pohon bergaun putih turun menyapa dengan jarak dekat, tertawa tanpa henti. Tepat di depan matanya. Kini dia tak mampu berbuat apa-apa lagi. Bahkan memejamkan mata pun tak bisa. Pada saat pertunjukan dirasa sudah usai, Satria berusaha menggerakkan tubuhnya kembali. Tidak, dia tetap tak bisa. Kali ini sekujur tubuhnya bertambah berat saja. Dari arah jam 12, sosok bersedekap dengan beberapa tali di tubuhnya itu mendekat secepat kilat. Bukan melompat, tapi melayang. Dalam hitungan detik, dengan gerak zigzag, tiba-tiba sudah berada tepat di depan Satria, hanya berjarak beberapa senti saja. Matanya yang berlubang mengeluarkan cairan pekat dan bau angin. Gigi-giginya tampak besar dan bergemeretak mengiris gendang telinga. Satria menahan napas, tak kuasa beradu muka dengan sosok berbau busuk itu. Mulutnya ternganga, menjerit pun sudah tak bisa.
Saat itu juga dia teringat akan tekadnya untuk mengambil tali sakti yang melingkar di kepala hantu di hadapannya. Dia mencoba memejamkan mata sambil membaca mantra. Tangan kanan sigap memegang kepala bertali tersebut. Saat moncong kepala itu sudah di genggaman, tiba-tiba sosok itu semakin mendekat, menembus tubuhnya. Dalam sekejap, sosok itu pun lenyap entah kemana. Tubuhnya menjadi sangat berat. Bersamaan itu, muncul puluhan makhluk menghampirinya. Kali ini Satria sungguh tak kuasa. Tubuhnya seakan menjadi permainan mereka. Matanya tak dapat beralih kemanapun saat mereka perlahan mendekat, menggapai-gapai tubuhnya. Apakah aku sudah mati? Gumamnya. Gelap, sepi, tak ada siapa-siapa. Satria merasa di dunia asing. Hawanya pun berbeda. Dia benar-benar tak tahu arah langkah. Cukup lama, hingga akhirnya ia pun pasrah. Satria tersadar saat sebuah tangan dingin menyapu wajahnya perlahan. Dan saat membuka mata, dia mendapati guru dan para sahabatnya sudah berada di sana. Namun, sekujur tubuhnya seakan berat dan tidak dapat digerakkan lagi. Sang guru membaca doa diiringi oleh para sahabat. Beruntung sekali dirinya selamat, meski tak mendapat tali sakti. Nganjuk 2020. Jam telah menunjukkan pukul 01.30 dini hari saat aku turun dari bus Transjakarta yang membawaku dari stasiun Cawang. Bergegas kutapaki koridor jembatan penyeberangan menuju halte Kuningan Barat. Bunyi ketukan sepatu memantul terbawa angin malam yang terasa begitu dingin meraba tengkuk. Langit Jakarta yang seharusnya ramai terasa begitu kosong dan gelap menggayut di sana. Tak ada seorang pun di sana. Hanya ada aku dan suara langkah tanpa sosok yang mengikuti dari belakang. Tak mungkin ada hantu di belantara beton ini. Kemungkinan terakhir adalah seseorang yang sedang mengambil kesempatan dari pejalan yang tersesat sendirian seperti aku. Aku bergidik. Usahaku untuk mengetahui sosok penguntit itu sia-sia belaka. Setengah berlari, aku berusaha mencapai pintu masuk halte. Di sana pasti aman, karena selalu ada petugas di pos. Saat aku menempelkan kartu untuk membuka palang halte, aku melirik ke arah petugas yang ada di balik kaca. Jantungku nyaris terlepas dari tempatnya bergantung. Lelaki yang tadi kulihat ada di depan layar monitor telah berdiri di sebelahku dengan jaket dan kacamata serba hitam. Dengan nafas tersengal, aku berlari menuruni tangga berkelok yang arahnya berbalik ke jurusan aku datang tadi. Aku berdiri dengan kaki gemetar di halte Kuningan Barat.
Hanya ada satu penumpang laki-laki yang berdiri mematung di ujung. Astagfirullah. Sosok tinggi besar berjaket dan berkacamata hitam itu bukankah yang tadi di sebelahku saat di pintu masuk? Kenapa dia sudah ada di sini? Aku mengeratkan jaket dan memasukkan kedua tangan ke saku. Teraba dingin di tangan kanan sebuah korek api gas yang berfungsi ganda. Jarum panjang jam di dinding halte telah bergeser ke angka 9 saat bus yang aku tunggu tiba. Aku segera meloncat ke dalam dan duduk di bagian wanita. Aku menghela nafas lega. Siapa laki-laki misterius di halte bus tadi? Semoga dia tidak mengikutiku sampai ke dalam bus. Jalanan, aku sudah sampai di halte terakhir yang hanya berjarak 1 halte. Aku meloncat ke lantai besi yang dingin dan bergegas menaiki tangga dan berbelok ke kiri. Lalu menuruni anak tangga yang sebagian sudah berkarat. Sampai di pangkalan ojek, suasana terasa semakin sepi dan mencekam. Tak ada seorang tukang ojek pun di sana. Aku memutuskan akan berjalan kaki melewati jalan tembus, membelah jalan raya Kapten Tendean. Bukanlah pilihan yang baik karena akan melewati makam pulau yang angker. Lewati masjid dan mataku terpaku pada deretan kursi yang terpasang di tengah jalan masuk komplek. Sebuah tulisan di karton yang samar terbaca. Komplek banjir. Banjir, Mbak. Sebuah suara parau mengagetkanku. Kucari sumber suara dari balik tumpukan kursi dan beberapa motor yang terparkir di sana. Tiba-tiba saja, sesosok berkerumun sarung terlihat duduk di atas jok motor. Cepat sekali orang itu datang. Apa mataku memang kurang fokus hingga tadi tak melihatnya? Terima kasih, Pak, ujarku sambil secepat kilat berbelok dan meninggalkannya sendirian. Hanya ada satu jalan lagi menuju rumahku dari arah sini, melewati tengah makam Gang Jati. Di sana ada jalan setapak yang melewat tengah makam dan tembus ke sebuah jembatan kecil yang menghubungkan ke komplek di seberang. Langkahku semakin panjang, membelah malam, menyusuri rumah-rumah petak kontrakan yang sedang terlelap di beluk sepi. Angin malam yang dingin menjatuhkan sisa-sisa air hujan ke wajahku. Cabang-cabang pohon yang merangkas terlihat seperti cakar-cakar setan yang siap mencengkeram leherku. Srek, srek, sebuah bayangan seperti berkelebat di belakangku. Aku semakin mempererat cengkeraman pada benda kotak panjang di saku jaket. Alat penyetrum ini selalu kubawa saat aku berpergian sendirian. Petak terakhir rumah kontrakan yang ada gerobak mie ayam di depannya, aku lewati. Nisan pertama, kedua, ketiga, pohon Kamboja, pohon kelor, dan terakhir gundukan tanah merah yang bertabur kembang 7 rupa juga berhasil aku lalui. Makam siapakah yang harum bunganya masih tercium begitu menyengat itu? Aku bergelidik ngeri, memikirkan nasib malang sosok yang terbaring di dalamnya. Apa yang sedang ia lakukan di dalam? Jerit ratusan ekor kelelawar membuat napasku nyaris terhenti. Sesosok
Sesosok bayangan hitam dari atas gerumbul pohon ara tua terbang ke arahku. Secepat kilat, tangan kananku mengeluarkan kotak persegi panjang berwarna perak dari kantong jaket, memencet tombol dan menyambut arah datangnya bayangan tadi. Sebuah heningan panjang tertinggal di belakangku saat aku berlari keluar dari makam dan berhasil menjangkau mulut jembatan. Saat kaki kananku menginjak besi jembatan, tiba-tiba sosok hitam garis-garis terlihat bergelung malas menghadang jalan. Astagfirullah, ulang-ulang, bisiku. Banjir yang merendam kompleks sampai ujung jembatan membuat ular ini keluar dari sarangnya dan mencari tempat aman. Tapi ular welang. Aku mengambil langkah surut ke belakang dan berbelok ke arah pemukiman penduduk. Dengan nafas memburu dan kaki yang nyaris mati rasa, aku berhasil menjauh dari jembatan dan menyusuri pinggiran makam Gang Jati. Tiba-tiba, mataku terpaku pada seorang pemuda yang sedang duduk main gaple sendirian di pintu masuk makam. Mungkin dia penjaga makam, pikirku. Tiba-tiba, bau anyir darah tercium begitu kuat dari arah dia duduk, beberapa meter di depanku. Manik matanya berubah merah dan meneteskan darah. Demikian juga dengan jaket hitam yang ia kenakan. Terlihat robek di sana-sini dan penuh darah hitam yang sudah mengering. Sinar bulan yang sedari tadi tersembunyi di balik layut awan tiba-tiba menyinari wajah pemuda itu. Kepalanya seketika terbelah, terjatuh dan menggelinding di sebelah kakiku. Aku terpekik dan berlari kencang menuju ujung gang yang berada di pinggir jalan raya. Tiba-tiba, semua terasa gelap. Saat terbangun, aku sudah ada di ruang instalasi gawat darurat RSUD terdekat. Suster jaga yang cantik terlihat duduk di meja kerjanya dan tersenyum menyapaku. Alhamdulillah, Mbaknya sudah sadar. Tadi ada driver ojol dan warga yang mengantar kemari. Itu loh orang yang kemarin jadi saksi kecelakaan di depan halte. Kecelakaan apa, Sus? Tanyaku penasaran dengan suara lemah. Tabrak bis. Korbannya seorang pengendara motor, pemuda berjaket hitam. Ia tak mengenakan helm hingga kepalanya terluka parah. Dunia terasa berputar dan gelap kembali. Tansah marapamoreng soksmo sinok moyo winahya ing asepi. Ubume adalah legenda urban Jepang yang punya sisi mengerikan dan mengharukan, rasa cinta ibu dan ketidakberdayaan, usaha terakhir di tengah keputusasaan. Ubume karya Imelda Yosef. Tangis melengking itu menyakiti telinga,
Mendengarnya membuatku berpikir tanpa memahami arti dari pikiran itu sendiri. Gambar dalam kepalaku adalah rekaman flash motion. Gangguan terjadi sejak seminggu yang lalu, terutama setiap jarum jam beranjak ke pukul 2 pagi. Terlepas dari hujan dan angin, rengekan wanita malah menetap di halaman depan rumah yang ditumbuhi semak dan pepohonan jarang-jarang. Kenapa hujan harus turun setiap malam? Ya, ini memang sedang musim penghujan. Yang sebenarnya membuatku heran adalah tangisan wanita tersebut tidak teredam sedikit pun. Derai air yang jatuh tidak berpengaruh sama sekali. Sekarang pun begitu. Guest house sudah mulai sepi dari pengunjung karena musim libur sebentar lagi bakal habis. 2-3 orang tamu memang masih ada. Tapi saat ini hanya aku yang terjaga di dalam bilik resepsionis. Udara lebih dingin dari biasanya. Telepon berdering. Halo, dengan Twin Guest House. Apa ada yang bisa kami bantu? Bunyi kresek dan terpaan hujan berbaur dan membuat telinga kesulitan mendengar. Anakku. Maaf, apa Anda bisa berbicara lebih lantang? Anakku kedinginan. Dia masih bayi. Daripada berbicara, dia lebih mirip mendesah. Aku tidak bisa mendengar Anda dengan jelas. Hening sesaat. Telepon seolah-olah berasal dari ruangan kedap suara. Halo, apa Anda masih di sana? Sudah ku bilang bayiku kedinginan. Gemeletuk dalam sambungan menyakiti telinga. Aku refleks menjatuhkan gagang telepon, lalu berdiri sambil memegang dada. Jantung memompa cepat hingga membuatku kesulitan bernafas. Ini bukan film horor. Aku tidak akan menuruti apa yang manusia fiktif itu lakukan. Berdiam di dalam bilik hingga jam kerja habis adalah langkah paling tepat. Baik tangisan wanita maupun telepon iseng, masa bodoh semuanya. Ignore it, ignore it. Itulah ide awalnya. Namun malam menyebalkan ternyata baru saja dimulai. Lonceng angin berdering. Benda berbahan besi itu saling berbenturan. Ditiup angin? Tidak. Pemilik guest house menaruhnya di sisi dalam pintu. Kalau berbunyi, itu artinya seseorang baru saja masuk atau keluar. Lampu lobi tidak berkedap-kedip. Layar televisi juga menyiarkan program tengah malam dengan baik. Tetapi wanita bergaun putih tetap masuk. Sekitar 5 meter lagi, dia akan mencapai bilik resepsionis. Dari perut hingga bagian bawah, gaun putih sebetis itu dihiasi warna merah pekat. Tidak cukup, cairan menakutkan itu juga membasahi kaki. Setiap langkahnya sontak meninggalkan jejak berdarah. Aku terhipnotis. Menggerakkan kelopak mata saja susah. Kuharap kesadaranku juga menghilang. Bayiku, katanya sambil meletakkan balutan kusut ke atas meja konter. Izinkan dia menginap di sini. Di luar dingin. Tidak salah lagi. Dia adalah si penelpon iseng. Telingaku mengenali suaranya. Dia sudah banyak menderita. Jangan tolak dia. Kamu mau menerimanya, kan? Aku bisa menelan ludah akhirnya. Bisa, kan? Desaknya. Setiap ujung kalimat wanita berambut sepunggung dan hitam ini adalah desahan rasa lelah.
Dia seakan-akan baru saja melakukan perjalanan jauh, dalam keadaan sakit, dengan perasaan tertekan. Balutan kecil di depanku bergerak samar. Terlepas dari kain kuning bermotif bunga yang berlumuran darah busuk, ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sementara itu, aku belum bisa melepaskan diri dari sihir rasa takut. Iya. Wanita berparas mati di depanku tersenyum. Maaf, itu terlihat lebih mengintimidasi daripada seringai. Pemandangan di depan mataku adalah mimpi buruk. Tidak lama kemudian, jari jemarinya mulai membuka lapisan balutan. Aku menahan nafas. Aku tidak mau dia terus menderita. Bulir air mata mengalir di pipinya. Kamu adalah penyelamat. Ketika lapisan terakhir disingkap, benda lunak, merah, dan basah teronggok pasrah. Tidak sempurna, tapi aku tahu kalau benda itu adalah tubuh bayi. Ada kepala, tubuh, tangan kiri, dan sepasang kaki yang kehilangan ruasnya. Aku menangis hampir tanpa suara. Gendong dia. Aku mohon. Tubuhmu tidak cukup hangat untuknya. Sihir lain menguasai, walaupun dengan susah payah. Kedua tanganku terjulur ke depan, lalu melewati celah untuk serah terima barang. Dingin, benda yang kusambut terasa lebih dingin dari es. Namun begitu, aku bisa mendengar erangan sayup dari mulut mungil bayi ini. Dekap dia. Mata tanpa kehidupan itu menuntut. Jangan jadi sepertiku dan buat dia bahagia. Tanpa memedulikan kondisi mentalku yang berangsur ambruk, wanita bersimbah darah itu memutar badan, lalu beranjak meninggalkan lobi. Denting lonceng angin adalah tanda kepergiannya. Bagaimana dengan nasibku? Hanya beberapa detik setelah kepergian sang ibu, mendung bergelayut di dalam guest house. Pandanganku menggelap. Sebelum kesadaran hilang, aku memutuskan untuk mendekap bayi di tanganku. Tubuh roboh hingga bokong menyentuh lantai. Kemudian pelan namun pasti, bersamaan dengan bobot bayi yang bertambah, dadaku berangsur hangat dan basah. Terima kasih ya sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman kamu yang banyak agar kami semakin inovatif dan lebih kreatif lagi. See you ya di video kami selanjutnya. Bye-bye. Firasat, karya Dian Haryani. 30 Agustus 2021. Pukul 23.00, aku masih berjaga demi menemani emak yang sedang merasakan tidak enak badan. Wanita yang jarang sekali mengeluh itu mengaku tidak pernah bisa tidur beberapa hari terakhir. Meski sudah aku panggilkan dokter dan dukun pijat, emak masih saja merasa belum ada perubahan. Kenapa aku tidak bisa tidur, Yondu? Ucapnya sambil mengusap wajah Mbak Iyas lipatan-lipatan. Sabar, Mak. Pikir aja terus. Harus semangat, terus husnuzon, biar lekas kembali sehat. Yondu. Beberapa jam berlalu, kulihat
Sepasang mata sayu emak sesekali terpejam. Kecup keningnya dengan lembut. "Duk, jangan pergi kemana-mana yo. Di sini aja," pinta emak tatkala aku beranjak ingin membereskan perkakas di dapur. Tangan kanannya menggenggam erat tangan. "Sebentar saja ya, Mak. Nanti aku balik lagi." Ia mengangguk, lalu melepaskan genggamnya. Lalu mengambil tasbih dari balik bantal. Perlahan jemarinya memutar butir-butir bulat kecil itu sambil bibir komat kami melafalkan sesuatu. Tak berapa lama kemudian, aku kembali. Emak lagi-lagi membawaku hanyut ke dalam kisah masa kecilku dulu. Bersama 4 saudaraku. Membeberkan kembali kisah masa kecil emak sendiri bersama Simbah. Lalu kisah Cicit dan semua leluhurnya zaman dahulu. Tak lupa, emak berpesan agar aku selalu ingat mengirimkan doa untuk mereka semua sampai kapanpun. "Insya Allah," jawabku. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 4 dini hari. Dan emak masih terjaga. Dengan lembut, aku izin melakukan aktivitas sehari-hari. Karena anak-anakku juga ada jadwal tatap muka setiap 2 kali sehari. Malam-malam berikutnya, emak masih saja terjaga. Meski terkadang wajah sendu itu tampak sangat lelah. Dia mengeluh, tak pernah bisa memejamkan mata. 1 September 2021. Malam ini kurasakan sangat berbeda. Sunyi, senyap, hanya detak jarum jam di dinding yang berpacu dengan hayalan. Tangan kanan emak yang mulai memucat kembali memegang tanganku, seolah tak mengizinkan aku pergi. Urat hijau menghias lapisan kulit yang tampak semakin mengendur. Saat itu, kulihat sepasang mata emak sudah terkatup rapat. Tetapi ketika hendak beranjak dari duduk, "Duk, mau kemana?" Ternyata emak belum juga terlelap. Aku pamit sebentar untuk mengecek kamar anak-anakku yang bersebelahan dengan kamarnya. Pamit untuk sholat malam karena waktu sudah menunjukkan pukul 3. Dan berjanji akan kembali setelahnya. Seusai salat, entah mengapa air mataku berjatuhan begitu saja. Semakin lama, semakin menderas dan tak bisa berhenti hingga membasahi mukena. Ada apa ya Allah? Gumamku pelan. Aku tak tahu apa yang ada dalam pikiranku. Air mata itu terus mengalir. Bak,
aliran sungai. Apakah ini firasat? Aku juga tak tahu. Aku hanya mampu memohon pada Allah agar tidak terjadi apa-apa. Siang harinya, Mak berkata bahwa dia rindu pada putra pertamanya yang ada di seberang pulau. Ya, dia Mas Syarif, kakak pertamaku, yang merantau dan menetap di luar Jawa. Aku segera menghubunginya lewat video call. Mak, sudah baikan toh, pingin apa? Bilang Mas Syarif. Nanti tak belikan. Sapa Mas Syarif dengan wajah penuh kekhawatiran. Alhamdulillah, aku sehat le. Aku nggak minta apa-apa. Muliho le. Inggih Mak, saya akan segera pulang. Mas Syarif tidak banyak bicara. Hari itu juga ia memesan tiket untuk pulang ke Jawa. Setelah percakapan singkat itu, aku kembali menggenggam erat jemari emak. Air mataku merembes, mengingat permintaan emak pada kakakku barusan. Apakah ini juga firasat? Aku tidak tahu. Aku membuang jauh pikiran itu. Namun, kulihat sepasang mata emak juga tampak berair. Lama-kelamaan, cairan itu pun akhirnya mengalir keluar. Kuhapus lembut dengan tisu. Mak, kenapa nangis? Kan Mas Syarif janji akan pulang secepat mungkin. Jenengan kangen toh. Emak hanya mengangguk tanpa kata-kata. 5 tahun sudah ia tak berjumpa dengan Mas Syarif. Tuntutan hidup dan keluarga kecil yang membuatnya harus menetap di luar Jawa. Aku berusaha kuat menyembunyikan kesedihan melihat buliran kerinduan yang terburai dari sepasang mata emak. Aku harus bisa menepis bisikan-bisikan itu dari ruang otakku. 6 September 2021. Pagi hari, emak kembali memintaku menghubungi Bude, kakak ketiga emak yang tinggal di luar kota. Kangen katanya. Tak banyak bertanya, ku berikan gadget dan ku biarkan emak berbincang dengan Bude lewat video call. Bude pun berjanji akan datang lusa karena Bude juga kangen. Malam ini Mas Syaril akhirnya tiba di rumah. Ia langsung menuju kamar emak, menangis sambil memeluk tubuh yang tergeletak tak berdaya di ranjang karena begitu rindu. Keduanya larut dalam suasana haru setelah sekian lama tak bertemu. 7 September 2021. Emak tergeletak lemah di ranjangnya dalam keadaan sadar. Ia memanggil semua putranya satu persatu. Aku dengan segera menghubungi mereka. Firasat. Tidak mungkin. 8 September 2021. Pukul 2 aku terjaga. Sejak kemarin emak terus memanggil namaku meski saudara-saudaraku berada di sampingnya secara bergantian. Mungkin karena memang setiap hari emak nyaman bersamaku. Meski hanya menggantikan diapers, memandikan, menyuapi minum, semua harus aku.
aku yang lakukan. Aku tidak pernah keberatan. Justru bahagia bisa merawatnya hingga detik itu. Bahkan jika Allah memberikan anugerah usia yang panjang sampai aku menimang cucu. Amin. Adem, Du. Tiba-tiba tubuh mak bergetar dahsyat. 3 selimut sekaligus tak sedikit pun mengurangi kikilnya. Kuletakkan bantal di atas tubuhnya. Adem. Sabar, mak. Istighfar, ucapku sambil berbaring di sisinya, memeluk tubuh yang bergetar itu erat agar ia bisa merasakan hangat. Air mataku menetes perlahan. Aku tak tahu apa yang mak rasakan, tapi hatiku serasa diiris oleh pisau tajam melihat wajah yang tampak mengucat itu. Ya Allah, sembuhkan emak. Jangan biarkan dia sakit seperti ini. Mintaku dalam hati. Menjelang subuh, emak kembali tenang. Sepasang matanya terpejam. Suhu tubuhnya berangsur hangat. Tetesan infus pun masih mengalir dengan normal. Alhamdulillah, hari ini sepertinya emak tidurnya. Wajahnya pun tampak merah. Aku harap emak bahagia dengan berkumpulnya kami berlima. Lantunan azan subuh berkumandang. Aku pun tersadar dari tidur lelap. Buru-buru mandi dan mengambil air wudhu. Selanjutnya melaksanakan sholat subuh. Belum juga sempat melepas mukena. Seperti kemarin, aku beranjak ke sisi emak untuk membacakan surah Yasin, memohon ketenangan dan kesembuhan untuknya. Seiring lantunan ayat pertama, air mataku terus berjatuhan hingga surah terakhir. Aku pun masih tak mengerti mengapa. Pukul 6, aku berniat memasak bubur. Namun, melihat emak masih terlelap ditemani adik, aku memilih membereskan rumah terlebih dahulu, mengurus kedua anakku. Tepat pukul 7, ku siapkan waslap, diapers, bedak, dan segala perlengkapan mandi untuk emak. Mandi dulu ya, mak. Mak hanya mengangguk lemah. Namun sepasang matanya masih terkatup rapat. Aku berpikir mungkin ia terlalu lelah setelah terjaga sepanjang malam. Bayangkan hampir 2 minggu lamanya. Di bagian depan udah, bantuin memiringkan badan emak ya. Aku ndak kuat sendirian, sekalian nata infusnya ini, pintaku. Entah mengapa, emak sama sekali tak bergerak seperti biasanya. Desah napasnya pun terdengar begitu berat, menyayat. Dengan hati-hati, aku mengganti diapers yang ternyata masih tampak bersih. Benar-benar hal yang tidak biasa bagiku. Dik,
Tolong miringkan kepalanya, Gi. Mungkin ada dahak di tenggorokannya yang tidak bisa keluar. Napasnya berat. Adikku mengikuti setiap instruksi. Saat aku dengan hati-hati membersihkan punggung emak dan kepala sudah dimiringkan, keluarlah dahak dari mulut emak, membasah bantal dan spray. Aku berharap dengan begitu napas emak menjadi lega. Namun Allah berkehendak lain. Setelah keluarnya dahak, tubuh emak menjadi lemah dan sama sekali tak menunjukkan pergerakan. Aku dan adikku panik. Firasat yang telah berusaha ku tepis selama ini kini menari-nari di kepalaku. Aku semakin tak kuasa untuk menolaknya. Mak, la ilaha illallah, Mak. Aku mengucapkan lafal itu di telinga emak, disambut memakannya bibir emak. Lemah, tak ada suara, tak ada gerakan, dan tubuhku lemah, lunglai tanpa daya, tergeletak sambil memeluk tubuh rapuh itu. Meski masih terasa hangat, ternyata Allah telah mencabut nikmat napas emak kala itu. Allah menyayangi emak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 8 September 2021 pukul 7.15. Emak meninggalkan aku dan seluruhnya dengan tenang tanpa rasa-kesakitan. Selamat jalan, husnul khotimah, Mak. Kan ku ingat semua pesan dan nasihatmu sepanjang hidupku. Hari-hari terakhir bersama ibu yang kan jadi kenangan sepanjang hidupku. Pagi yang cerah, bias mentari beradu dengan embusan angin di daerah pegunungan kota hujan. Aku dan para calon TKW sedang menunaikan jamaah sholat. Sholat duha di musola yang terletak pada sentral halaman BLK. Balai Latihan Kerja. Calon pekerja luar negeri. Semua hadir kecuali yang uzur atau sedang berhalangan. Dengan mukena yang masih melekat di badan, Farah mendekatkan bibirnya ke telingaku. Nah, kamu udah dengar belum? Bisik Farah membuyarkan lamunanku. Apa? Mau gibah?
Enggak lah, dosa tahu. Dengar aja bentar. Ngapa? Pandanganku beralih pada wajah serius yang ada di sebelah. Sambil waspada, takutnya mendapat teguran dari guru bahasa kami. Dengan bersemangat, Farah menceritakan desas-desus yang beredar di kalangan para calon pahlawan devisa. Konon katanya, sebuah pohon beringin di sisi asrama menyimpan misteri. Hampir setiap malam, ada sosok serba putih bersimpuh di bawahnya. Lama, dan beberapa waktu kemudian juga terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran darinya, meski sayup-sayup diembus sang bayu. "Kamu lihat sendiri gak?" tanyaku sinis, disambut dengan gelengan kepala Farah. "Dahlah, kita piket hari ini. Jangan malas-malasan kayak Kamis lalu." "Ih, dibilangin." Farah memanyunkan bibir, merasa tak mampu mempengaruhiku dengan ceritanya. Hari ini piket asrama nomor 5, yaitu asrama yang didalangi 15 calon TKW dengan tujuan Hong Kong, termasuk aku dan Farah. Kami semua bahu-membahu membersihkan mulai dari taman hingga deretan kamar mandi yang terletak di deretan belakang asrama. Namaku Hana, sejak 4 bulan lalu menjadi peserta BLK yang akan dikirim ke luar negeri setelah selesai masa pelatihan dan berbagai hal perlengkapannya. Selayaknya anak sekolah, kami juga harus melaksanakan ujian lisan, tulis, dan praktek sesuai dengan prosedur dari Dinas Tenaga Kerja terkait. Semua atas kemauan hati sendiri, bukan paksaan siapapun. Ya, sesungguhnya aku juga ingin seperti mereka, mendapat banyak materi demi membahagiakan orang tua. Ntar malam aku mau lihat sendiri hantu itu, biar kamu percaya. Masih berlanjut saja ternyata. Aku tersenyum sambil meneruskan pekerjaanku, mengepel teras kantor sebelum petugas memberikan teguran keras. Farah adalah sahabat manis yang kukenal sejak peristiwa kesurupan massal di BLK. Para staf dan guru bahasa sudah mengingatkan supaya tetap istiqomah berzikir. Jangan sampai meleng. Untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Namun, kebiasaan bercanda teman-teman yang mungkin keterlaluan dan ucapan sembarangan sehingga membuat penghuni sebelumnya marah. Pukul 10 malam, kurebahkan tubuh di ranjang kayu di sebelah Farah. Sementara ranjang atas dihuni 2 teman dari luar Jawa. Suara gemeretak terdengar saat mereka mengubah posisi tidur senyaman mungkin. Farah masih belum memejamkan mata. Dia menunggu datangnya waktu untuk membuktikan sendiri kabar yang beredar. Demi meyakinkanku bahwa semua itu benar adanya. Dia memaksa bertahan. Meski embus angin meniup dari lubang-lubang di seputar dinding asrama, membelai rasa kantuk dengan tiba-tiba. Saat jam dinding asrama menunjukkan pukul 3 dini hari, Farah kembali terjaga. Sambil mengerjap-kerjapkan mata, dia mengendap
menuju sebuah jendela kaca yang terletak di sisi tangga. Dari sana, pasti leluasa menatap hamparan pemandangan malam di luar sana. Batinnya. Sepasang mata Farah masih berkeliaran, mencari sesuatu di bawah sana. Benar saja, di sebuah taman kecil, tepatnya di bawah pohon beringin yang rindang, sosok bayangan putih tampak sedang duduk terdiam. Remangnya penerangan memaksa Farah untuk menajamkan tatapannya. Wajah sosok itu tertutup gelap sehingga tampak tak jelas. Kain putih yang dikenakan melambai-lambai ditiup angin malam. Seketika tubuh gadis berkacamata itu mengeluarkan keringat dingin. Lututnya bergetar. Mulutnya tak bisa berkata-kata. Dengan berjingkat, dia kembali menuju ranjang sambil mulutnya terus merapalkan doa. Dengan gemetaran, tangan Farah meraih botol mineral yang terletak di bawah ranjang. Napasnya masih memburu. Hanya istighfar yang dapat dilafazkan berkali-kali sambil menenangkan diri. Belum mereda ketegangan yang melanda, sentuhan lembut di pundak kanan membuat Farah terhenyak. Dengan spontan menepisnya sekuat tenaga. Tanpa sadar gadis itu meloncat hingga kakinya hampir terpeleset menginjak sesuatu. Kamu kenapa, Ra? Astagfirullahaladzim, kamu juga lihat tadi? Tanyanya sambil menatap tajam ke arahku. Napasnya masih memburu. Lihat apaan sih? Dahiku mengernyit. Itu tadi, di luar sana. Tangan Farah menunjuk ke arah jendela. Gak ada apa-apa, ku gelengkan kepala. Meyakinkan bahwa tidak ada apa-apa di luar sana. Ih, beneran tadi ada. Aku hanya tersenyum, meyakinkan semua baik-baik saja. Hingga beberapa menit kemudian, bel menyala 3 kali. Pertanda semua harus bangun untuk bersiap sholat subuh. Aku berusaha menenangkan Farah. Lalu membimbingnya untuk mengambil air wudhu. Meskipun dia masih saja mengoceh tentang peristiwa barusan. Keesokan pagi, Farah begitu bersemangat untuk menebar pengalamannya semalam. Beberapa teman asrama terhipnotis dengan bahasa gosip yang dilontarkan. Nahas. Miss Chan memergoki dia dan teman-teman, lalu memberinya hukuman berdiri di depan kelas hingga pelajaran bahasa Kantoni selesai. Hanya aku saja yang aman. Rupanya hukuman itu tidak membuat Farah jera. Malam ini dia berencana kembali mengendap di jendela asrama. Bahkan beberapa teman mengikuti instruksi darinya. Farah ingin semua tahu bahwa dia tidak pernah berbohong. Benar saja. Pukul 3, Farah mematikan suara alarm yang hanya berupa getaran. Dia membangunkan teman-teman tanpa memperhatikan keberadaanku. Namun ternyata Isita mengetahui semua rencana Farah. Guru bahasa Inggris itu mengawasi gerak-gerik muridnya dengan seksama. Sementara Farah dan kawan-kawan mengendap di balik jendela. Tiba-tiba pintu asrama terbuka dengan sendirinya. Seketika semua gemetaran begitu melihat sosok wanita muncul dari sana. Selangkah demi selangkah, sosok yang muncul dari kegelapan itu mendekat.
Farah dan kawan-kawan tak kuasa menahan jerit histeris. "Kalian ini kenapa?" Bu Sita tertawa bahagia melihat ketakutan mereka. "Astagfirullah, Bu Sita kenapa menakuti kita? Dah, kita turun. Lihat sosok apa di bawah pohon itu," ajaknya dengan santai, seperti tanpa beban. Farah menatap tak percaya. Jangan-jangan Bu Sita adalah jelmaan makhluk yang ada di bawah sana. "Ayo, biar kalian tahu semuanya." Dahi wanita itu mengernyit. Farah dan kawan-kawan hanya saling pandang. Karena tidak sendirian, ia memutuskan pergi, mengikuti langkah Bu Sita meski dengan ragu. Di sisi lain, dia benar-benar ingin tahu. Namun di sisi lain, dia tidak punya nyali untuk pergi sendiri. Satu demi satu, kaki Farah menapaki tangga hingga tiba di lantai dasar. Dengan yang lain, lampu tetap dibiarkan padam. Bu Sita berada di baris paling depan. Berikutnya Farah, lalu teman-teman seasrama. Dari pintu ruang lantai dasar, menambah suasana semakin menakutkan. Namun Bu Sita, sang pemimpin, tampak maju dengan berani. "Shh, jangan bersuara." Setengah berbisik, Bu Sita memperingatkan Farah, jangan sampai sosok itu melihat kehadiran mereka. Langkah demi langkahnya yakin mendekati sosok yang berada di bawah pohon besar yang masih terpaku membelakangi kami. Remang lampu taman berhasil memudarkan pandangan. Sementara itu, Farah selangkah menjauh dari Bu Sita. "Assalamualaikum," sapa Bu Sita dengan ramah. "Waalaikumsalam." Hampir saja Farah dan kawan-kawan menjerit histeris melihat wanita berbalut kain putih itu menoleh secara perlahan. Farah terpana. Dia tak percaya yang dilihatnya. "Hana, kamu?" "Iya, aku." Kujelaskan padanya bahwa yang ditakutkan selama ini adalah aku. Kujelaskan pula bahwa aku merasakan ketentraman jiwa dengan melakukan ibadah sholat di bawah langit malam. Zikir hingga subuh menjelang pun telah biasa aku lakukan. Penunggu asrama itu adalah diriku. Tukang Mimpi, karya Ji Garisa Saspi. Robi gelisah. Ia terbangun dengan sekujur tubuh berkeringat. Napasnya terengah-engah karena mimpi dikejar sosok menakutkan. Setelah ia menyadari bahwa itu hanyalah bunga tidur, pemuda itu pun merasa lega. Rasa haus membuatnya urung tidur kembali dan mengambil air minum ke dapur. Kamar Robi berada di lantai 2. Jam dinding menunjukkan waktu 14.20 waktu setempat. Ketika ia menuruni anak tangga, ia merasa aneh. Tidak biasanya rumah sepi di jam-jam seperti ini. Heran, kemana seluruh anggota keluarganya? Robi berjalan mengitari rumah. Dari depan teras, terus ke gudang belakang. Memeriksa setiap kamar, baik kamar orang tuanya atau
kamar para pengurus rumah. Bahkan ia sampai mengintip ke kolam renang tetangga. Siapa tahu mereka bermain ke sebelah, pikirnya. Tetap nihil. Robi kembali masuk. Ia terkejut ketika Pak Usin, sopir keluarga, muncul tiba-tiba di hadapannya. Hah! Robi terperanjat. Pak Usin bikin kaget aja, tukas Robi sambil mengelus dada. Ada apa, Den? Sopir yang merangkap tukang kebun itu balik bertanya dengan tampang polos. Pada kemana orang-orang? Kok sepi? Tadi Tuan dan Nyonya minta diantar ke rumah Pak Aswin. Ada acara hitanan putranya. Nunjani sama Den Ean gak tahu, Den. Jelas Pak Usin. Mbok Jum tadi ada, mungkin lagi ke warung. Oh, ya sudah. Karena merasa gerah, Robi memutuskan untuk mandi. Ia hendak meminta Pak Usin mengambil handuk di lantai 2. Namun, pria paruh baya itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Bahkan dipanggil-panggil pun tak menyahut. Terpaksa, Robi harus kembali ke lantai atas sendirian. Sesampainya di puncak tangga, sekilas Robi melihat bayangan Mbok Jum yang sedang berdiri di teras tempat jemuran. Mbok, panggilnya. Tak ada sahutan. Robi menghampiri pintu teras yang sedikit terbuka. Ia celingak, celinguk, tidak mendapati siapa-siapa di sana. Aneh, pikirnya. Ia pun kembali pada niat awal, hendak mengambil handuk di kamar. Baru saja tiba di depan pintu ruang pribadinya, Robi dikejutkan suara benda jatuh yang cukup keras dari dalam kamar Ean. Rasa penasaran membuat ia beralih ke ruang sebelah. Dik, panggil Robi sambil memutar handle pintu. Sepi, kamar Ean kosong. Robi menggenjitkan dahi. Padahal jelas-jelas ia mendengar suara benda jatuh. Namun, kondisi kamar Ean baik-baik saja. Tidak ada yang mencurigakan. Merasa kurang puas, Robi memeriksa seluruh sudut ruangan. Jendela kamar tertutup rapat. Hanya gorden yang dibiarkan terbuka. Poster, foto, dan beberapa hiasan yang bergantung aman di posisinya. Tumpukan buku-buku juga tersusun rapi di meja. Ada beberapa poster pria bertampang misterius di dinding kamar. Sang adik yang masih kuliah di semester kedua senang mengoleksi gambar-gambar gotik. Tatapan Robi berhenti di salah satu gambar pria dengan busana aneh. Matanya tajam berkumis tipis. Pipi tirus seperti gaya Kapten Jack Sparrow dalam film populer Pirates of the Caribbean. Namun, raut wajah di gambar itu terlihat bengis dan mengerikan. Pasalnya, salah satu mata pada gambar tampak melotot dan bola matanya bagai hendak keluar dari kelopaknya.
merasakan daya tarik yang tak kesat mata. Ia terus menatap ke arah yang aneh di poster, seolah-olah hidup. Bahkan pemuda itu terus saja berjalan mendekat, terus mendekat, dan tiba-tiba biji mata terlepas dari tempatnya, jatuh bergelinding di lantai, berhenti tepat di bawah kaki Robi. Ia menjerit ngeri disertai lompatan mundur. Tiba-tiba darah merembes dari wajah poster. Robi tak habis pikir sambil menggelengkan kepala berharap semua hanya ilusi. Justru yang terjadi selanjutnya lebih tak masuk akal. Sosok dalam kamar mulai bergerak perlahan, mencoba keluar dari kanvas poster. Dan ya, gambar itu hidup. Untuk sekian detik, Robi tertegun di tempat, menyaksikan pergerakan sosok berwajah angker. Selanjutnya, langkah kaki pria mengerikan itu berdebam berat saat menjejak lantai. Robi terperanjat dari kegamangan dan menyadari bahaya mendekat. Sosok tersebut berjalan bagai robot dengan senjata berupa pedang terhunus bergerak ke arah Robi. Pemuda itu panik. Rasa takut membuat ia gelagapan dan bergegas keluar kamar, lari tunggang langgang menuju tangga. Ketika hendak turun, Robi semakin syok melihat sekawanan manusia seperti mayat hidup mondar-mandir di lantai bawah mencari mangsa. Begitu menyadari ada pergerakan di lantai atas, sekonyong-konyong tatapan semua makhluk tertuju ke arah Robi. Celakanya lagi, sosok dari dalam kamar pun seperti pemburu yang bergerak dengan tatapan bengis. Robi terjepit, merasa tersudut oleh segerombolan makhluk yang entah dari mana dan bagaimana bisa berada di rumahnya. Belum selesai, dihantui rasa takut bercampur bingung. Pemuda yang sedang dalam masa cuti kerja itu mencoba berpikir keras, mencari jalan keluar dari situasi yang berbahaya serta aneh tersebut. Suasana semakin genting tatkala gerombolan makhluk di bawah merangsek naik ke atas, sementara sosok pria mengerikan juga mendekat. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuh Robi yang bergetar hebat. Tenggorokannya kering, bibir keluh tak sanggup berkata-kata, apalagi berteriak. Akal sehatnya seperti terkunci. Di detik-detik selanjutnya, degup jantung yang semakin kencang berpacu dengan waktu
Robi memutuskan untuk menerobos sebuah jendela kayu di dekat tangga. Brak! Sekali dobrak, tubuh Robi meluncur jatuh ke pekarangan samping rumah, mendarat di atas rumput dan pingsan seketika. Robi! Beberapa guncangan keras membuat kesadaran Robi kembali. Ketika membuka mata, ia mendapati seluruh anggota keluarga menatap cemas ke arahnya. Syukurlah, ucap ibunya lega. Kau ini kenapa? Tidur sampai 2 hari 2 malam, kayak orang pingsan saja. Suara ayah menggelegar marah. Tanpa menyahut dari sofa tempat dia tertidur, Robi mengamati sekitar. Matanya menatap ke arah jendela di puncak tangga. Tidak ada yang aneh. Kaca jendela utuh dan semua baik-baik saja. Sebuah buku jatuh ke lantai ketika Robi bangkit berdiri. Setelah diamati, ia baru sadar kalau isi buku itulah yang membawanya ke alam mimpi. Rasa penasaran membuatnya terjebak di dimensi cerita. Padahal sudah diingatkan Fatir, sahabatnya, kalau buku tersebut seperti memiliki kutukan dalam mimpi. Selamat pagi kepada sahabat Risalah Misteri dimanapun kalian berada. Jika ingin merasakan sensasi dari cerita ini, dengarkan menggunakan headset dan tutup mata Anda. Sepenggal sesal dalam irama Bangbeng Hideng, ditulis Ani Wijaya. Kisah ini pernah dirilis di web Risalah Misteri. Sepenggal kisah ini kualami sebelum tahun 70-an. Saat beberapa daerah di kota Bandung masih ramai mementaskan kesenian tradisional ketuk til sebagai hiburan. Terutama ketika menggelar acara resepsi pernikahan juga perhelatan agung lainnya. Alunan gamelan teguh dimainkan oleh para nayaga, mengiringi kawih Sunda yang dilantunkan pesinden, bersamaan dengan lekuk tubuh para penari jaipong yang luas, menggoda ratusan pasang mata hingga tak sempat berkedip. Grup Degung paling sohor kala itu adalah Lingkung Seni Sunda Gentra Pengasih, yang paling sering ditanggap untuk pesta di acara besar, terutama daerah Sugali, wilayah Bandung Tengah. Mereka memiliki pesinden dengan suara emas, juga penari jaipong yang terkenal dengan kelincahan gerakannya. 2 bintang panggung yang sangat dinantikan penonton, terutama saat membawakan lagu Bangbeng Hideng pada acara puncak. Lembari diangguk kasuka gali situ pinubang jero bebendung sareng bebendung getih salirajuak. Keselarasan irama lagu ini sanggup menggetarkan jiwa. Bahkan memiliki daya magis kuat yang konon mampu mengundang makhluk gaib untuk merasuk ke dalam tubuh penonton. Mereka bergerak lincah tanpa lelah, turut terhanyut dalam ketukan suara kendang, seolah terhipnotis dan tak hendak berhenti menari sepanjang malam hingga pagi. Termasuk diriku, salah satu pecinta kesenian tradisional Sunda ini. Aku kerap menunjukkan kemampuan berlaga jurus-jurus tendang pencak di beberapa lagu.
namaku terkenal di antara para sinden dan penari. Sebab bukan hanya dalam hal menari, tetapi dalam hal saweran berlembar-lembar rupiah tak sayang aku keluarkan. Bebendung sareng bebendung gati salira juwak awit teh pangajelman lantaran Suara nyaring melengking milik Dewi Ratih, pesinden unggulan milik grup Gentra Pengasih, mulai berkumandang, seolah memanggil para penggemarnya untuk mengitari panggung. Bukan hanya parasnya laksana bidadari, cantik tiada terlukis, membuat siapapun tergila-gila. Aku pun sempat bertekuk lutut, hendak menyerahkan segala yang kumiliki di bawah kakinya. Namun, sayang sekali, demi meneruskan garis keturunan ningrat keluarga, aku hanya sanggup memendam hasrat. Tak bisa menikahi gadis pujaanku itu. Jangan pikir setelah menikahi perempuan yang menurut ayahku sederajat dengan kami, aku berhenti mendatangi panggung pentas Dewi Ratih. Tanpa sepengetahuan istriku, aku masih sering menghujani pesinden pujaanku dan para penari jaipongan dengan saweran. Beberapa kali memang aku sempat ketahuan oleh Atika. Kendi air sekonyong-konyong melayang saat aku membuka pintu dengan perlahan. Tapi dalam sekilat gerak ku tangkis sampai pecah berkeping-keping. Namun kejadian semacam itu tak juga membuatku jerah. Bahkan di rumah pun masih saja kuputar berulang-ulang lagu rekaman Bambang Hideng di tape recorder, berkendang pencah sambil menimang bayi kami yang baru terlahir beberapa minggu. Gandeng atuh Kang, bukannya tidur, si Nengnya juga malah gogokakan. Sebegitu kesalnya, sampai-sampai istriku menarik pita kaset hingga kusut. Sempat aku ingin memberikan nama Dewi Ratih pada anak perempuan kami. Tentu saja ditolak mentah-mentah oleh istriku. Kala jenuh menyegap, selalu saja terbayang suasana meriah panggung pementasan Ketuk Tilu, terutama paras jelita Dewi Ratih, juga goyangan jaipong Nini, sang penari. Dorongan rindu yang begitu menggebu membuatku melakukan segala cara diam-diam mendatangi pementasan Degung milik Gentra Pengasih.
Sampai pada suatu tragedi yang bukan saja membuat aku berhenti menikmati ketuk tilu, namun menyesal sepanjang hidup, sekaligus dihantui oleh sosok Dewi Ratih. Malam itu aku mengendap-endap keluar rumah, membawa serta lembaran puluhan ribu yang tersimpan di balik jok motor. Bekal saweran nanti, tempat persembunyian teraman yang tidak diketahui oleh Atika, istriku. Sebagian uang itu kubelikan seuntai kalung sebagai hadiah untuk penyanyi idola. Desas-desus menyebutkan bahwa sang penembang telah melakukan ritual khusus agar pentas kali ini berjalan sukses. Tentu saja dalam hal meraup banyak keuntungan. Para penonton yang telah terbius akan melempar dengan mudah rupiah demi rupiah yang mereka miliki. Bang Bung Hideng kembali membahana. Suasana yang lain dari biasanya mulai terasa. Hawa dingin sempat membuat gigil. Kemudian raga milikku seakan diambil alih oleh sesuatu yang menyusupi raga. Hentakan kaki dan gerakan tangan memainkan berbagai jurus, diiringi gemuruh tepukan dan sorak. Aku memaksa naik ke atas panggung, menarik selendang ini, penari ketuk tilu yang tengah menunjukkan kepiawaiannya. Sudah hampir 7 putaran lagu, namun kami masih belum terlihat lelah. Saling melempar lirik dan senyum. Masih sempat kulihat tatap tajam Ratih yang tak lepas dari kami. Aku tahu dia telah dibakar cemburu. Hal ini membuat aku senang. Di putaran terakhir, aku menyerahkan selendang milik Nining, kemudian bersimpuh di hadapan Ratih, mempersembahkan segala yang kupunya. Bergantian, Nining yang sekarang mendelik dengan sinis, lalu memalingkan wajah dan turun dari panggung dengan langkah menghentak. Ratih menuntunku masuk ke dalam ruang rias. Ia duduk dengan anggun di hadapan cermin rias, membiarkan saja saat aku membantu melepaskan tusuk konde dari sanggulnya. Sebelum kuuraikan rambutnya, jemariku mengaitkan kalung di lehernya yang jenjang, membuat parasnya merona. Beriring suara yang mengalun manja. Malam itu berlalu begitu cepat, diiringi rintik hujan yang membuat kian dingin. Untunglah, sebelum kokok ayam jantan menggema, aku telah sampai di rumah. Untunglah, Atika dan bayi kecilnya masih tertidur lelap. Aku lalu mandi dan merebahkan badan di balai ruang tengah. Kang Rahmat, geus apal Can? Semalam setelah pentas selesai, Nining ditemukan sudah tewas di kamar riasnya. Kang Nana berseru sambil tergopoh mendekatiku. Jantungku seakan melompat dari tempatnya berada. Entah kenapa, kekhawatiran seketika menyergap. Menurut kabar,
Keadaan mayatnya sungguh mengenaskan. Beberapa tusukan benda tajam ditemukan di tubuhnya. Tusuk konde milik Ratih si pesinden ditemukan dalam genggaman. Terdorong rasa penasaran, aku buru-buru mendatangi tempat kejadian. Benar saja, sudah banyak petugas keamanan di sana. Dewi Ratih bersimpuh sambil menelungkupkan wajah di tangan, menangis sesenggukan. Demi melihatku, ia berjalan dengan kedua lututnya, memohon agar aku mengatakan bahwa kami bersama semalaman. Jauh di lubuk hati, tentu saja aku sangat ingin menjadi saksi ketidakbersalahannya. Namun, terbayang wajah Atikah dan bayi mungil kami. Terbayang pula nama baik keluarga Kartarirja yang bakal tercemar gara-gara pengakuanku. Maka, aku diam saja. Melihat kekasih hatiku diseret secara paksa. Kecantikannya memudar bersamaan dengan wajahnya yang berubah kusut masai. Rambutnya pun terurai tak beraturan. Perempuan itu masih saja memanggil-manggil namaku, berteriak nyaring. Kedua matanya menatapku nanar, memohon untuk diselamatkan. Namun aku tetap bungkam, berbalik arah menuju rumah, membawa bayangan wajahnya yang membuatku tak henti merasa gelisah sepanjang hari dan malam. Tak sampai 3 hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Ratih menemui ajalnya. Ia bunuh diri sesaat setelah masuk sel tahanan. Sesak menyekap dada, namun aku bersikap seolah semua baik-baik saja. Meskipun Ratih berulang kali menanyakan keadaanku yang sesering kali tak menyambung saat diajak berbicara. Paribasa, sarung bantal munggu cipruk sip sapu tangan hiji, jeruk balas guna langsa, api nalangsa. Nguping hujan tengah wangi di imah kawa sorangan. Nguping hujan tengah wangi di imah kawa sorangan. Di imah kawa sorangan. Ya, aku menangis diam-diam. Air mataku tanpa terasa membasahi bantal. Sesal dan kehilangan bercampur jadi satu. Terutama saat tiba-tiba suara melengking Ratih terngiang di tengah malam. Tak hilang walaupun ketutup kedua telinga. Wajah secantik bidadari miliknya berubah pucat pasih, menatapku penuh benci. Tak hilang saat aku menutupkan kelopak mata, sebab jelas ia muncul saat kedua mataku terbuka, menuntunku di gelap malam berhias hujan untuk mengikuti langkahnya. Yang gigir asa gigirian, nangkarak asa luhuruan. Yang gigir asa gigirian, nangkarak asa luhuruan. Aduh ala iya asa luhuruan.
Potongan-potongan lirik lagu Bang Bung Hideng berputar ulang di kepalaku. Saat aku memiringkan badan, sosok Ratih menjelma di sisiku. Ketika aku berbaring telentang pun, wajahnya muncul di hadapanku, membuatku merasa gontai kala berdiri, bahkan terguling ketika duduk, juga terseok-seok saat berjalan. Sekarang, setengah abad berlalu sudah, namun paras dan suara milik Dewi Ratih masih melekat dalam ingatan, terutama saat lagu Bang Bung Hideng kembali dilantunkan, dibawakan oleh penyanyi masa kini di acara televisi atau di channel YouTube, membuatku ingin menutup telinga, namun sekaligus mendengarkan irama lagu ini. Diceritakan kembali oleh Kang Rahmat di Bandung kepada penulis. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk bisa mendapatkan informasi lainnya dari Risalah Misteri. Es Cendol Pak Wage, karya Yon Bayu Wahyono. Pak Wage terjaga dari mimpinya bersamaan terdengarnya azan subuh. Sejenak, matanya mengawasi jelaga yang banyak bergantungan di atap rumah, sambil meresapi seruan agar umatnya segera mendirikan sholat. Entah sudah berapa lama ia tidak membasuh wajahnya dengan air wudhu. Keinginan untuk itu selalu menggelitik nurani. Namun, sangat sulit bagi Pak Wage bisa khusyuk di tengah himpitan kebutuhan hidup sehari-hari. Bunyi peralatan dapur yang saling beradu menyadarkan Pak Wage agar segera beranjak dari tempat tidur. Istrinya sudah bangun, sudah memulai rutinitas yang dijalaninya semenjak menjadi pendamping penjual es cendol. Membuat santan, cendol, dan meramu air gula yang dicampur zat pewarna. Bila cendol kemarin tidak habis, maka akan diolah lagi, lalu diikutkan dengan yang baru. Mungkin kurang memenuhi standar kesehatan. Mbok Wage pernah mendengar omongan tetangganya. Namun, bagi Mbok Wage, persoalannya tidak sesederhana itu. Jika cendol sisa kemarin dibuang, sama saja dengan membuang keuntungan atau bahkan modal. Karena tidak habis, otomatis penghasilan suaminya berkurang. Jika uangnya yang tidak seberapa digunakan untuk membeli bahan baru semua, maka Mbok Wage harus mencari pinjaman beras di warung. Pola itu sudah dihafal di luar kepala dan puluhan kali dipraktekkan. Pak Wage melewati dapur menuju belakang rumah. Di sana ada sebuah kayu yang melintang di atas parit. Tempatnya terlindung rumpun bambu. Disitulah Pak Wage biasa membuang hajat sambil memuaskan lamunan. Merenungi kembali perjalanan hidupnya yang nyaris tanpa perubahan berarti, kecuali malah semakin sulit. Di usianya yang sudah lewat 50 tahun, ia sebenarnya ingin mengundurkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan dan mulai melakukan penyerahan diri pada Sang Pencipta sebagai bekal perjalanan di alam lain. Pak Wage teringat pada 2 anaknya,
si sulung dan adiknya, yang sekarang entah di mana. Usai menyelesaikan sekolah menengah pertama, si sulung langsung merantau ke Jakarta, mengadu nasib. 3 bulan kemudian dia pulang untuk mengambil adiknya. Harapan Pak Wage sempat berbunga. Di tahun pertama, mereka masih sering berkirim kabar melalui surat dan juga uang. Namun selepas itu, jejaknya hilang seperti ditelan bumi. Sudah hampir 15 tahun komunikasi di antara mereka terputus. Pernah ada yang bilang sekarang mereka di Malaysia. Sementara lainnya mengatakan dengan yakin kedua anaknya berada dalam penjara karena kasus perampokan disertai pembunuhan. Entahlah, Pak Wage sendiri enggan mencari kebenarannya. Tingkah Lastri lebih parah lagi. Anak ketiga Pak Wage itu hanya bertahan 2 tahun ikut suaminya sebelum purik dan kembali menjadi tanggungan orang tuanya. Dari selentingan kanan kiri Pak Wage tahu sekarang Lastri sering mangkal di pojok pasar. Tidak ada alasan Pak Wage untuk melarang. Lastri jelas perlu uang buat memenuhi kebutuhannya sendiri. Selepas dari suaminya, Lastri memang pernah bekerja jadi pembantu di Bandung selama 7 bulan. Ia pulang karena perutnya bersih janin sopir majikannya. Pak Wage juga yang repot ketika Lastri tak sadarkan diri setelah minum ramuan dari dukun kampung untuk menggugurkan kandungan. 2 anak laki-laki lainnya yang sedang beranjak remaja sekarang jarang di rumah. Sesekali pulang, mulut mereka bau alkohol dan selalu mencari-cari kesalahan untuk bisa menumpahkan amarah. Tak dari mana mereka memperoleh uang untuk membeli minuman keras. Pak Wage yakin suatu hari nanti akan ada polisi yang datang ke rumah untuk menjemput mereka. Diam-diam, Pak Wage berharap peristiwa itu segera terjadi. Pak Wage bergegas menuntaskan hajat. Ia harus segera mengambil alih tugas istrinya di dapur. Sering Pak Wage merasa terenyuh melihat istrinya sibuk mengurus keperluan anak perempuannya yang baru kelas 3 sekolah dasar sambil menggendong si bungsu. Pak Wage sebenarnya sudah tidak berharap akan mempunyai anak lagi. Tetapi takdir berkata lain. Dan akhirnya menerima sebagai karunia. Pak Wage segera mendorong gerobak es cendolnya diiringi pertengkaran istrinya dengan Lastri yang baru pulang mendapat pakaian busuk dengan aroma rokok. Mengapa kamu tidak sekalian menetap di lokalisasi saja, nak? Jerit hati Pak Wage. Langsa. Kakinya sedikit gemetar. Setiap 25 meter, ia perlu berhenti untuk membuang dahak. Namun Pak Wage tetap memaksakan diri. Libur 1 hari bisa membuat istrinya ngomel tanpa henti sampai matanya terpejam. Omelan khas orang susah. Panas mulai menyengat. Pak Wage sedikit mempercepat langkahnya di atas jalanan yang sudah ribuan kali ia lewati. Sejak jalan ini berupa tanah yang dikeraskan sampai berubah dilapisi aspal licin.
bubar sekolah, Pak Wage mendorong gerobak es cendolnya ke depan komplek perumahan dan memarkir di bawah pohon waru. Ia dilarang masuk ke komplek perumahan. Namun, Pak Wage percaya Tuhan Maha Adil. Selalu ada anak-anak yang membeli es cendolnya, meski secara sembunyi-sembunyi. Pernah ada seorang ibu muda yang membuang es cendol yang baru dibeli anaknya tepat di depan Pak Wage. Kalau sudah begitu, Pak Wage hanya bisa mengelus dada. Untuk pindah mangkal ke tempat lain di samping jauh juga belum tentu laku. Hanya anak-anak komplek yang punya uang jajan. Dua anak kecil tampak keluar dari komplek. Mata mereka sebentar-bentar menoleh ke belakang. Mereka mendekati Pak Wage. Lalu salah satunya menyerahkan 2 logam ratusan. "Dibungkus ya, Pak?" katanya dengan gugup. Setelah menerima pesanannya, mereka segera masuk kembali ke komplek perumahan. Diikuti tatapan mata Pak Wage yang berbinar. Pak Wage adalah saksi atas segala perubahan yang terjadi di kota ini. Banyak komplek perumahan dibangun untuk menampung para pendatang yang bekerja di perusahaan minyak milik pemerintah dan pabrik-pabrik swasta lainnya. Pusat kota sudah penuh dengan bangunan-bangunan baru. Pak Wage menyisih ke pinggiran setelah gubuknya terkena gusuran pabrik. Harapannya untuk menitipkan salah satu anaknya di pabrik itu, seperti dijanjikan sebelum gusuran, kandas. Karena mereka tidak mempunyai ijazah yang memadai. Pak Wage tidak pernah berkhayal bisa membiayai sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin nanti si bungsu, pikirnya menghibur diri. Matahari tinggal menyisa warna jingga. Pak Wage sudah bersiap untuk pulang ketika dilihatnya serombongan ibu-ibu penghuni kompleks perumahan sedang menuju ke arahnya. Pakaian mereka seragam, kaos kuning dikombinasi celana hijau. Beberapa di antaranya membawa tongkat kayu. Pasti mereka kehausan setelah berolahraga, pikir Pak Wage. Dia segera memasang senyum untuk menyambut tamu-tamu kehormatannya. Namun, belum sempat Pak Wage bertanya, salah seorang ibu membawa kayu langsung membentaknya. "Hei Pak Wage, sudah berapa kali saya ingatkan untuk tidak berjualan di sekitar tempat ini." Pak Wage tersentak saking kagetnya. "Sekarang anakku diopname gara-gara kemarin minum es cendol sialan ini." Tongkatnya mendarat dengan mulus di atas panci yang berisi cendol. Ibu-ibu yang lain segera ambil bagian. Mereka beramai-ramai menghancurkan gelas, toples, dan terakhir menggulingkan gerobak es cendol. Tertatih Pak Wage menyingkir dari tempat itu setelah tangan dan kepalanya terkena pukulan. Batuknya kambuh hebat, memuntahkan dahak dan darah mentah. Di tepi jalan yang biasa ia lewati, tubuhnya tersungkur tanpa ada yang mempedulikan. Cilacap, 21 Maret 1991.